Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Alawahir. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran P5 dan PPA dengan tema Suara Demokrasi, kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Kawan. Oleh karena itu, seperti apa kira-kira videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM 10 AK. Silakan kepada saudari. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, saya absen terlebih dahulu. Apakah dari teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Siapa namanya? Amel. Kemana? Sakit apa? Ya? Demam. Yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat. Baik anak-anak sekalian, saya tanya terlebih dahulu, apakah sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Makanan, apakah sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Sebelah kiri, apakah sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Karena kan sudah siap semuanya, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan P5 PPRA. Yang mana kegiatan P5 itu dengan tema Suara Demokrasi. Dengan kegiatan kita akan melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil OSIS. Kita akan bersama-sama menyaksikan kampanye dan pemilihan di lapangan serbaguna SMK Negeri 1 Kawan. Namun sebelum kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS, alangkah baiknya kalian mengetahui bagaimana dimensi yang terdapat di dalam P5 yang akan kita laksanakan. Yang pertama, ada dimensi di dalam P5. Yang pertama, kebinekaan global. Yang kedua, ada bernalar. Kemudian ada dimensi PPRA. Nah, yang mana ada dua dimensi. Yang pertama dimensi musyawarah atau syura. Yang kedua ada dimensi Dinamis dan inovatif. atau dalam bahasa Arab Tatawur wal intikam. Oke. Nah, anak-anak sekalian,
Anak-anak sekalian yang saya banggakan, ada tujuan daripada P5 ini. Yang pertama, kebinekaan global. Kedua, kenalan. Ketiga, keempat, Dinamisme inovatif. oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan demokrasi. Barangkali di sini dari anak-anak sekalian, siapa yang mengetahui tentang demokrasi? Silakan, Nek Ananda, untuk ke depan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Itulah demokrasi secara lugu atau secara bahasa. Pengertian demokrasi secara bahasa. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Makanya kalian pasti menemukan istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kekuasaan terbesar itu adalah rakyat. Itulah dalam konsep demokrasi. Nah, anak-anak sekalian, nanti kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Namun, permasalahan di dalam apapun pasti ada. Salah satunya di dalam pemilihan. Dalam pilpres pasti ada permasalahan. Nah, di antaranya permasalahan yang sering terjadi, sering dialami dalam pilpres. Yang pertama, biasanya mungkin sekitar 8-10% pemilih itu tidak hadir. Dikarenakan beberapa banyak alasan. Mungkin ada yang sakit, ada yang juga atau ada juga permasalahan yang sering terjadi dalam berketos. Misalkan pada contoh yang kedua, adanya tidak transparansi ketika dalam penghitungan atau suara. Kedua ini bisa terjadi tidak? Oleh karena itu, mungkin ada solusi yang dapat kita terapkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Di antara solusinya adalah yang pertama, coba baca bareng-bareng. Namun lantas bagaimana kaitannya demokrasi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan Bibliokarti? Ada kaitannya tidak? Nilai demokrasi dengan pendidikan agama Islam ada kaitannya tidak? Islam mengajarkan demokrasi tidak? Kalian kok sejarah budaya Islam? Ternyata nilai daripada demokrasi, nilai daripada syuro atau musyawarah itu sudah diajarkan ketika era baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalian tahu tidak, ada sebuah piagam yang dinamakan piagam Madinah. Kalian tahu piagam Madinah? Tahu tidak? Kalau kalian dengar, piagam Madinah itu dibuat oleh baginda Rasul Muhammad SAW dari berbagai golongan suku, ras. Sekalian, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan demokrasi.
prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, pentingnya musyawarah. Itu terdapat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, atau terdapat juga di dalam Quran surat Al-Imran. Kemudian ada juga kesetaraan atau penghargaan terhadap perbedaan. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat. Kemudian ada lagi prinsip kebebasan dalam memilih segala sesuatu. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Baik anak-anak sekalian, nah nanti dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi masing-masing. Dan linknya saya sudah share ke KM kalian, dan boleh KM untuk share link yang telah saya kirim. Nanti kalian masing-masing silakan dibuka HP-nya. Baik, sudah ada? Sudah ada. Ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai LKPD? Atau mengenai nanti pelaksanaan pemilihan ketua OSIS? Atau mengenai pemahaman tentang demokrasi? Tidak ada. Anak-anak sekalian, itulah konsep demokrasi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama ke lapangan serbaguna SMK Negeri 1 Tawali untuk memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita akhiri perjumpaan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan silakan kalian untuk menutup pembelajaran kali ini. Melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS bersama-sama, namun keluarnya dengan hati-hati. Silakan. Juga kualitas SDM pengurus OSIS ke depannya. Bagaimana langkah Anda step by step untuk meningkatkan kualitas event-event pengurus OSIS, kemudian kualitas SDM pengurus OSIS ke depannya.
mulai dari hubungan dengan Tuhan, kemudian sampai kegiatan-kegiatan dari beberapa lomba